Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 3 dalam subtema 1, tema 6. Kita mulai dari halaman 23. Kita mulai ya. Pernahkah kamu mendengar ucapan berikut? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalimat itu mengajak kita agar berusaha sekuat tenaga mencapai cita-cita. Artinya, kita harus selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah. Nah, Beni berjalan beriringan dengan Made. Made tertarik dengan sebuah gulungan koran anak yang dibawa Beni. "Apa yang kamu bawa, Ben?" tanya Made. "Aku ingin menunjukkan sebuah artikel di koran ini kepada Bu Guru," jawab Beni sambil tersenyum. "Artikel tentang apakah itu, Ben? Aku jadi penasaran," kata Made tidak sabar. "Ini tentang seorang pemuda yang berani, kawan. Walaupun masih muda, ia telah menjadi peternak dan pengusaha yang hebat," kata Beni bangga. "Wah, hebat. Bolehkah aku membacanya sekarang?" pinta Made tidak sabar. "Hanya untuk kawanku kau boleh membacanya sekarang sebelum aku memberikannya kepada Bu Guru," jawab Beni sambil mengulurkan gulungan koran anak tersebut kepada Beni. Apakah kamu juga ingin tahu isi artikel yang dibawa Beni? Kita baca bersama ya. Artikelnya berjudul Peternak Muda dari Malang. Peternak muda dari Malang. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007 ia mendapat inspirasi baru. Ketika melihat hewan-hewan kurban, ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai beternak dan sapi. Setelah usahanya berjalan, setahun berikutnya ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat putus. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Artikel ini bersumber dari www.ekonomi.okezone.com dengan penyesuaian. Nah, setelah membaca artikel peternak muda dari Malang, kita mencoba menjawab pertanyaannya ya. Nah, di sini perlu diperhatikan ketika menjawab pertanyaan, jawabannya harus lengkap. Artinya apa? Nanti ketika menjawab itu, ditulis kembali soalnya atau dibuang kata tanyanya. Intinya itu jawabannya lengkap ya, tidak langsung menjawab saja. Contohnya nih, kita mulai dari nomor 1. 1. Siapakah Triyono? Nah, cara menjawabnya kata tanyanya dibuang langsung ke Triyono. Triyono adalah seorang pengusaha muda yang memulai usaha sejak lulus kuliah. Apa saja yang telah dilakukannya untuk menjadi pengusaha? Triyono memulai usaha dari ternak bebek, kemudian dikembangkan ke ternak kambing, sapi, ayam dengan menghimpun dukungan dari teman-teman kuliahnya. Kendala apa sajakah yang dihadapinya? Kendala yang dihadapi Triyono adalah modal dan lahan yang kurang memadai. Namun Triyono tidak patah semangat untuk menjalankan usahanya. Apakah mimpinya? Dia bermimpi untuk bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri.
Nah, beternak merupakan kegiatan mengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil hewan ternak yang dapat dimanfaatkan berupa telur, daging, susu, dan kulitnya. Pemanfaatan tersebut tergantung jenis ternaknya. Adakah kegiatan beternak di sekitar tempat tinggalmu? Nah, ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut ini, ada beberapa gambar. Ya, hewan-hewan tersebut dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan manusia dengan sesuai dengan tujuannya. Para peternak berusaha agar hasil peternakannya memiliki kualitas yang baik. Kita lihat yang pertama itu ayam ya. Ayam dipelihara dan dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan telur dan daging. Kemudian yang kedua itu sapi. Sapi dipelihara dan dimanfaatkan manusia untuk apa? Untuk menghasilkan susu dan daging. Kemudian dimanfaatkan juga oleh petani untuk membajak sawah. Yang ketiga bebek. Bebek dipelihara dan dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan telur dan daging. Kemudian yang keempat adalah kambing. Kambing dipelihara dan dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan susu, kulit, dan daging. Nah, lalu keahlian apa saja yang dibutuhkan agar usaha peternakan dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas? Nah, untuk menghasilkan hewan ternak yang berkualitas, maka seorang peternak harus mempunyai keahlian apa saja? Yang pertama, keahlian memilih bibit ternak yang berkualitas. Yang kedua, keahlian dalam perawatan hewan ternak. Yang ketiga, keahlian dalam penyediaan kandang yang sesuai dengan kebutuhan hewan ternak. Yang keempat, keahlian dalam menjaga kebersihan hewan ternak. Yang kelima, keahlian dalam menyediakan pakan berkualitas bagi hewan ternak. Dan yang keenam, keahlian dalam teknik pengembangbiakan hewan ternak. Nah, apabila keahlian ini dipenuhi, besar kemungkinan usaha peternakan dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas. Nah, selain beternak, kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya aneka jenis tanaman pertanian. Kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian dengan kualitas baik. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah hasil pertanian masyarakat Indonesia. Ada mangga, apel, brokoli, wortel, dan kembang kol. Nah, tumbuhan itu dapat tumbuh subur jika dirawat dengan baik, betul ya? Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Menurutmu di lingkungan seperti apakah pohon apel dan mangga dapat tumbuh dengan subur? Di lingkungan seperti apakah sayuran brokoli, wortel, dan kol dapat tumbuh dengan subur? Nah, buatlah peta konsep tentang lingkungan yang sesuai agar tanaman dapat tumbuh subur. Nah, masih ingatkah dengan peta pikiran? Atau dengan peta konsep? Nah, peta konsep itu gambar yang menghubungkan satu ide utama dengan ide-ide pendukung. Nah, saya sudah gambarkan di sini contoh peta konsep. Ide utama itu yang kotak bagian tengah. Nah, ide pendukungnya kotak lainnya atau kotak penjabarannya. Jadi ini ide utamanya itu lingkungan yang dibutuhkan tanaman. Ide pendukungnya apa saja yang dibutuhkan? Ada nutrisi, ada suhu, kelembaban, tanah, cahaya air. Jadi ini contoh peta konsep tentang lingkungan yang sesuai agar tanaman dapat tumbuh subur. Nah, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Nah, masih ingatkah kalian dengan sumber daya alam? Nah, sumber daya alam itu ada berbagai macam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kita dapat menghasilkan kembali tumbuhan dan hewan untuk dimanfaatkan. Tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian, hewan dapat dihasilkan melalui usaha peternakan. Oke,
Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan aktivitas penduduk dan sumber daya alam yang ada. Sumber daya alam merupakan kekayaan bumi yang memiliki peranan penting dalam kehidupan makhluk hidup. Pada dasarnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua ya, tadi sudah dijelaskan, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke, kita ke pengertiannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tersedia kembali dalam waktu yang cepat sehingga tidak dapat habis. Contohnya apa? Tumbuhan, hewan, air, udara, sinar matahari, angin. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu sumber daya alam yang dapat habis atau punah jika terus-menerus digunakan karena proses pembuatan kembali memerlukan waktu yang lama. Contohnya minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Oke, tempat satu dengan lainnya memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Nah, sumber daya alam yang terkandung di dalamnya pun dapat berbeda juga. Kondisi geografis suatu wilayah memengaruhi aktivitas penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Nah, aktivitas penduduk berdasarkan kondisi geografis suatu wilayah. Kita lihat ya. Aktivitas penduduk yang berada di dataran tinggi apa saja di sana? Nah, di dataran tinggi itu ada aktivitasnya apa saja? Pertanian, peternakan, buruh, perkebunan. Nah, lihat di pertanian. Di daerah ini, sebagian besar penduduk menanam sayuran dan berbagai tanaman perkebunan. Suhu yang dingin memungkinkan penduduk menanam beberapa jenis sayuran seperti kol, kentang, dan seledri. Tanaman perkebunan yang ditanam di dataran tinggi antara lain teh, kakao, dan kopi. Kemudian peternakan, rumput dan tumbuhan yang menjadi pakan ternak akan tumbuh dengan baik di dataran tinggi. Kondisi demikian cocok untuk memelihara ternak, misalnya sapi perah, kambing, kelinci, dan ayam pedaging serta ayam petelur. Nah, yang ketiga itu buruh perkebunan. Banyak penduduk di sekitar perkebunan yang bekerja sebagai buruh perkebunan, misalnya buruh di perkebunan teh, kopi, dan cengkeh. Kemudian penduduk di dataran rendah, aktivitas penduduknya apa saja? Ada perdagangan, produksi, karyawan. Nah, perdagangan itu pembangunan sarana dan prasarana yang tersedia di daerah dataran rendah memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan perdagangan, misalnya jual beli di pasar. Produksi, dengan mudahnya sarana transportasi dan tersedianya bahan baku yang melimpah, penduduk dataran rendah dapat membuka usaha produksi, misalnya membuat barang, mebel, dan alat rumah tangga lainnya. Yang ketiga itu di perkotaan banyak terdapat pabrik atau perusahaan. Oleh karena itu, banyak penduduknya yang bekerja sebagai karyawan pabrik atau perusahaan. Nah, penduduk di daerah pantai, aktivitas penduduk yang berada di daerah pantai antara lain ada nelayan, petani garam, dan peternak. Nelayan, kehidupan penduduk yang sangat dekat dengan laut menyebabkan mereka memanfaatkan kekayaan alam yang ada di laut. Sebagian besar penduduk yang tinggal di daerah pesisir pantai memilih bekerja sebagai nelayan. Nah, petani garam. Selain menjadi nelayan, penduduk daerah pantai juga membuat garam dengan cara mengumpulkan air laut dalam kolam-kolam. Setelah air laut terkumpul, air akan menguap oleh terik matahari sehingga terbentuklah garam. Yang ketiga, perikanan. Aktivitas lain dari penduduk di daerah pantai adalah perikanan air payau. Perikanan ini diusahakan dalam bentuk kolam yang luas yang disebut tambak. Ikan yang banyak dibudidayakan pada tambak adalah ikan yang bernilai tinggi seperti bawal, bandeng, patin, kerapu, dan kakap putih. Ralat ya, tadi Ibu menyebutkan aktivitas di daerah pantai itu yang ketiga adalah peternakan. Tapi salah ya, yang betul adalah perikanan.